Surah ke-24, Surah An-Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Inilah surat yang kami telah menurunkannya, wa faradnaha, dan kami mewajibkan hukum-hukumnya. Wa anzalna fiha ayatin bayyinatin, dan kami telah turunkan di dalamnya, di dalam surat itu ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas. La'allakum tadzakkarun, supaya kalian mengambil pelajaran. Jadi ini satu surat yang kami turunkan dan kami wajibkan, agar kalian semua menjalankan hukum-hukumnya, dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda kebesaran Allah yang jelas, ayat-ayat yang jelas, agar kamu ingat, kamu mengambil pelajaran. Az-zaniyatu waz-zani, wanita penjina dan laki-laki penjina. Fajlidu kulla wahidin minhuma, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya, mi'ata jaldatin, 100 deraan. Wala ta'khudkum bihima, jangan kalian mengambil bihima, dengan keduanya, ra'fatun fi dinillah, rasa iba dalam urusan agama. Fi dinillah, dalam urusan agama ataupun hukum Allah. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jadi terhadap hukum Allah itu harus tegas, tidak boleh iba, rasa kasihan. Memang hukumnya seperti itu, ya seperti itu. Jangan hukum itu ditawar-tawar karena melihat kasihan. Memang perintahnya begitu, ya begitu. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan kalian mengambil terhadap keduanya rasa iba dalam urusan agama ataupun hukum Allah. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan pada hari akhir atau hari kiamat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah menyaksikan dalam pelaksanaan hukuman keduanya segolongan dari orang-orang yang beriman. Az-zani la yankihu illa zaniatan, seorang laki-laki penjina tidak pantas, tidak dia menikah kecuali illa zaniatan, dengan wanita penjina. Au musyrikatan, au musyrik atau musyrik. Wazaniyatu la yankihuha, dan wanita penjina tidak pantas meningkahnya illa zanin, kecuali laki-laki dengan laki-laki penjina. Au musyrikun, atau yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Diharamkan untuk menikah para penjina. Amr bin Shu'aib menceritakan bahwa suatu ketika Mazid, lelaki dari Al-Ambar yang membawa barang dagangannya ke Mekah, bertemu dengan teman wanitanya, anak seorang penzina, Wazid. Kemudian Mazid meminta izin kepada Rasulullah untuk menikahi anak. Tetapi Rasulullah tidak langsung menjawab. Setelah turun ayat ini, beliau bersabda, Mazid, kamu jangan menikahi wanita itu. Jadi tidak pantas orang yang beriman menikah dengan penjina. Demikian pula sebaliknya. Penjina nikahnya juga sama penjina. Dan dia diharamkan bagi orang yang beriman. Walladzina yarmunal muhsonat, dan orang-orang yang menuduh berzina wanita-wanita yang menjaga kehormatan, yarmunal muhsonat, malam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian dia tidak dapat mendatangkan dengan 4 saksi, fajliduhum tsamanina jaldatan, maka
deralah para penuduh itu sebanyak 80 deraan. Dera sebanyak 80 deraan. Wala taqbalu lahum syahadatan abadan, wala taqbalu lahum, dan jangan kalian menerima dari mereka kesaksiannya selamanya. Jadi menuduh orang berbuat zina, wanita yang menjaga kehormatannya, itu harus dengan 4 saksi. Ya, jadi jika dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dera, penuduh itu harus didera, dihukum sebanyak 80 deraan. Dan jangan sekali-kali kalian terima kesaksiannya selamanya. Jadi harus ada 4 saksi. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka itu, para penuduh itu adalah orang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali mereka orang yang bertobat setelah itu memperbaiki amal-amalnya, fa innallaha ghafurur rahim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Walladzina yarmuna azwajahum, dan orang-orang yang menuduh berzina istri-istri mereka, walam yakun lahum syuhada'u, dan tidak ada saksi yang menyaksikan bagi mereka, illa anfusuhum, kecuali dirinya sendiri, fasyahadatu ahadihim, maka kesaksian salah satu dari mereka, arba'u syahadatin billah, dengan 4 kali kesaksian sumpah dengan nama Allah, innahu laminas shodiqin, sesungguhnya sungguh termasuk dari orang yang benar. Jadi Sahal bin Sa'ad meriwayatkan bahwa suatu hari Uwaimir menemui Asim bin Adi dan berkata, tolong tanyakan pendapat Rasul, apa yang dilakukan oleh seorang pria yang mendapati istrinya bercinta dengan pria lain. Bolehkah ia membunuh pria itu? Atau keduanya boleh dibunuh? Atau bagaimana? Saat Asim menanyakan hal ini kepada Rasul, beliau mencelanya Asim kembali kepada Uwaimir dan berkata, pertanyaanmu itu tidak mendatangkan kebaikan karena beliau mencelaku. Uwaimir menjawab, jika begitu, aku yang akan menanyakan sendiri hal itu kepada Rasulullah. Kemudian turunlah ayat. Rasul berkata kepada Uwaimir, telah turun kepadaku ayat Al-Quran yang berkenaan denganmu dan istrimu, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi selain dirinya sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. 4 kali bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya adalah orang yang benar. Wal khamisatu anna la'natullahi alaihi, dan kesaksian yang kelima, sesungguhnya laknat Allah atasnya, in kana minal kadzibin, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah itu akan menimpanya jika dia termasuk orang yang berdusta. Jadi orang yang menuduh berbuat zina dengan tidak mengajukan 4 orang saksi itu harus bersumpah dengan nama Allah 4 kali bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Jadi masalah ini dalam fikih dikenal dengan li'an. Jadi masalah seperti ini namanya hukum li'an di dalam fikih. Wal khamisatu anna la'natullah alaihi in kana minal kadhibin. Wa yatra'u anhal adzaba. Dan menghindarkan darinya, al-adab itu menghindarkan darinya dari istri, azab hukuman zina, antashhada arba'a syahadatin. Jika itu istri itu bersaksi 4 kali kesaksian sumpah billah dengan nama Allah, innahu laminal kadhibin, sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang yang berdusta.
Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha, dan kesaksian yang kelima bahwa kemurkaan Allah atas menimpanya istri itu 'alaiha in kana minas shadiqin, jika suami adalah termasuk orang yang benar. Ya. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia suaminya benar-benar termasuk orang yang berdusta. Ya, bersumpah 4 kali atas nama Allah. Dan sumpah yang kelima itu bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya pada istrinya itu jika dia suaminya termasuk orang yang berkata benar. Ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan sekiranya tidak ada, walaula, dan jika tidak ada karunia fadlullah, karunia Allah alaikum atas kalian, warahmatuhu, dan rahmatnya, wa annallaha tawwabun hakim, sesungguhnya Allah maha penerima tobat, maha bijaksana dalam mengambil suatu hukuman. Innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang mereka datang dengan intrik bohong, ya. Bil ifki, ya, mereka datang dengan intrik bohong. Usbatun adalah kelompok minkum dari kalian muslimin. La tahsabuhu syarron lakum, jangan kalian mengiranya intrik itu lebih sebagai buruk bagi kalian. Bal huwa khairun lakum, tetapi intrik itu adalah baik bagi kalian. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ism, jadi bagi setiap orang minhum dari mereka itu ada balasan yang dia kerjakan dari dosa. Walladzi tawalla kibrahu, dan siapa yang menanggung ataupun yang orang yang membawa kibrahu, paling besar dosanya, minhum lahu adzabun azim, dari mereka adalah baginya azab siksa di neraka. Minhum, ya, dari mereka, di antara mereka itu namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, jadi orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Ya. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapatkan azab yang besar pula. Ya, akan mendapatkan azab yang besar pula. Ya. Jadi berita bohong itu mengenai istri Rasul, yaitu Aisyah Ummul Mukminin. Setelah perang dengan Bani Mustalik pada bulan Sya'ban, peperangan itu diikuti kaum munafik, dan turut pula Aisyah dengan Nabi, ya, berdasarkan undian yang diadakan antara istri-istri beliau. Jadi dalam perjalanan kembali dari peperangan, mereka berhenti di suatu tempat. Aisyah keluar, ya, dari sekedupnya untuk suatu keperluan, lalu kembali. Tiba-tiba ia merasa kalungnya hilang, lalu pergi lagi mencarinya. Sementara itu rombongan berangkat. Dengan prasangkaan bahwa Aisyah masih dalam sekedupnya. Jadi setelah Aisyah mengetahui sekedupnya sudah berangkat, ia duduk di tempat dan berharap sekedup itu kembali menjemputnya. Ya, kebetulan lewat di tempat itu seorang sahabat Nabi, Sofwan bin Mu'attal. Ya. Sofwan bin Mu'attal. Ia menemukan seorang tengah tidur sendirian. Sofwan pun terkejut, kemudian berucap, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, istri Rasul. Aisyah terbangun, lalu dipersilahkan oleh Sofwan mengendarai ontanya. Sofwan berjalan menuntun onta hingga tiba di Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakan menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Ya, jadi kaum munafik membesar-besarkannya, maka fitnah atas Aisyah. Besar hal yang fitnahnya itu. Ya, bertambah luas fitnahnya sehingga menimbulkan keguncangan di
kalangan kaum muslimin. Jadi fitnah akhirnya tersebar. Ya. Jadi akhirnya fitnah tersebar di kalangan kaum muslimin, ya. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Jangan kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu lebih baik. Itu baik bagi kamu. Jadi setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Barang siapa di antara mereka mengambil bagian terbesar dari dosa perbuatannya itu, dia mendapatkan azab yang besar pula. Ya. Jadi yang mereka itu siapa itu? Yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang yang membawa berita bohong dan menyebarluaskan sehingga terjadi fitnah terhadap Aisyah istri Rasul. Laula id sami'tumuhu, mengapa tak kala sami'tumuhu kalian mendengar intrik bohong itu, dzannal mu'minun, ya, laki-laki mukmin itu menyangka, wal mukminat, dan wanita mukmin, bi anfusim khaira, terhadap diri mereka sendiri di antara mereka dengan baik, wa qalu, dan mereka berkata, hada ifkun mubin, ini adalah intrik bohong yang nyata. Ya, mengapa orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, ya, mengapa tidak mendatangkan atas intrik itu 4 orang saksi. Fa idlam ya'tu bi syuhada, jika tidak mereka mendatangkan saksi-saksi, fa ulaika indallahumul kadhibun, maka mereka itu adalah pendusta di sisi Allah, orang yang dinyatakan sebagai pendusta di sisi Allah. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan jika tidak karena karunia Allah atas kalian dan rahmatnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirah, lamassakum fima afattum fihi. Lamassakum, maka niscaya menimpa kalian, fima afattum, ya, karena apa yang kalian bicarakan. Ya, fihi adzabun adzim, ya, dalam berita bohong itu ada siksa yang besar, yaitu di akhirat. Seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, tentang berita bohong itu. Idz talaqqawnahu bi alsinatikum, ya, tak kala kalian menyampaikan berita itu dengan mulut kalian, wa taquluna bi afwahikum, dan kalian mengatakan dengan mulut-mulut kalian, ma laisa lakum bi ilm, apa yang tidak kalian tahu, yang tidak ada pengetahuan tentang itu, wa tahsabunahu hayyinan, dan kalian menganggap intrik bohong itu sebagai hal ringan ataupun remeh, wa huwa indallahi azim, padahal intrik itu di sisi Allah adalah besar. Intrik, ya, di sisi Allah adalah besar. Jadi ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, lalu kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun dan kamu menganggapnya remeh, padahal itu di pandangan Allah adalah besar. Walaula id sami'tumuhu, dan mengapa tak kala kalian mendengarnya, kalian tidak mengatakan, kultum, kalian berkata, ma yakunu lana,
tidak patut bagi kami an natakallama bihadza, untuk membicarakan tentang ini. Subhanaka hadza buhtanun adzim, maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Jadi mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya itu tidak pantas bagi kita membicarakan ini, maha suci engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Harusnya kalian tuh mengatakan ini tidak pantas kita membicarakan hal ini dengan itu. Ya, ini adalah kebohongan yang besar. Harusnya begitu. Jadi ketika mendapat ada yang menyampaikan sebuah fitnahan, ya, harusnya kita mengatakan ini tidak pantas dibicarakan, ya, karena mengandung fitnah, kebohongan yang besar. Buhtanun adzim. Ya'idukumullah an ta'udu limislihi. Ya, jadi Allah itu memperingatkan kalian, menasihati kalian an ta'udu, agar jangan kalian mengulangi limislihi, untuk melakukan seperti itu lagi abadan selamanya. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Wa yubayyinullahu lakumul ayat, dan Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat perintah dan larangan. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu. Ya, sungguhnya orang-orang yang mereka ingin, suka agar tersiar ya, tersebar intrik keji itu, fil ladzina amanu, ya, pada orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih, fit dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah Maha mengetahui, kalian tidak mengetahui soal intrik bohong itu. Allah lebih mengetahui. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh, dan jika tidak karena karunia Allah dan rahmat atas kalian, wa anallaha raufun rahimun, wa anallaha raufur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini Aisyah berkata, beberapa ayat ini diturunkan berkaitan dengan fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Ubay, ya, beserta para munafikin yang lain kepadaku. Aku difitnah setelah menemani Rasulullah dalam satu peperangan, telah berkhianat dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, setiba aku di Madinah. Peristiwa itu terjadi setelah ayat tentang hijab diturunkan. Padahal saat itu Rasulullah percaya atas fitnah menimpaku. Mengetahui Rasulullah percaya fitnah itu, aku pamit kepada beliau untuk kembali pulang ke rumah orang tuaku. Rasulullah mengizinkan. Sebulan berlalu dan belum juga ada wahyu yang turun untuk menyelesaikan masalahku. Kemudian Rasul datang ke rumahku. Beliau mengucapkan syahadat dan berkata, Aisyah, aku telah mendengar kabar tentang dirimu. Jika kau tak bersalah, Allah pasti akan membersihkan namamu. Namun jika kau bersalah, mintalah ampunan kepada Allah dan bertobatlah. Sebab jika seorang hamba menginsafi dosa-dosanya dan bertobat, Allah pasti menerima tobatnya. Ya. Kemudian aku berkata, aku adalah wanita yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa engkau telah mendengar berita itu. Berita itu telah membekas di hatimu dan engkau mempercayainya. Jika aku berkata kepadamu bahwa aku bersih, dan Allah lebih mengetahui bahwa aku bersih, engkau pasti tak akan mempercayaiku. Lalu aku kembali ke kamar. Tidak lama kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasul. Beliau bersabda, bergembiralah Aisyah, Allah telah membersihkanmu. Mengetahui hal itu, ibuku berkata, bangunlah dan temuilah Rasulullah. Aku tak akan menemuinya, jawabku. Aku hanya bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan ayat yang menyatakan bahwa aku tidak bersalah. Ya. Wa annallaha raufur rahim, dan saya bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti jejak sepak terjang langkah setan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan siapa yang mengikuti sepak terjang langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya, sesungguhnya setan itu menyuruh
kepada perbuatan keji, wal mungkar, perkataan. Al-fahsya itu menyuruh kepada fahsya. Fahsya itu perbuatan keji dan mungkar, perkataan ya. Jadi fahsya itu perkataan yang keji, mungkar itu perbuatan yang keji. Jadi kalau melalui perkataan namanya fahsya, tapi kalau melalui perbuatan namanya mungkar. Keduanya sama-sama kejinya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, dan jika tidak karena karunia Allah dan rahmat atas kalian, mazaka minkum, maka tidak bersih dari dosa di antara kalian. Min ahadin abada, seorang pun ya selamanya. Walakin Allah yuzakki, akan tetapi Allah dia membersihkan dosa mayasya pada siapa yang dia kehendaki. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Hai orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selamanya. Ya. Akan tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ya, jadi orang itu bisa bersih, tidak bisa berbuat keji dan mungkar itu karena ada rahmatnya Allah, bukan karena dia itu hebat. Ya. Jadi jika bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, niscaya tidak seorang pun di antara kamu itu bersih dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi semua itu karena rahmat, karena pertolongan rahmate Allah. Jadi kabeh itu karena rahmatnya Allah Ta'ala. Walakin Allah yuzakki man yasha, tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ma zaka minkum min ahadin abadan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu samiun 'alim. Wala ya'tali, dan jangan bersumpah ulul fadli, orang-orang yang mempunyai kelebihan ataupun karunia, minkum di antara kalian, wassa'ah, dan keleluasan rizki, ayyutu ulil qurba, ya, untuk mereka memberi infak kepada yang punya hubungan kerabat, wal masakin, dan orang miskin, wal muhajirin, dan orang yang berhijrah fi sabilillah, di jalan Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya dia memaafkan dan hendaknya mereka berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, ya, tidakkah kalian suka agar Allah memberi ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka akan memberi bantuan kepada kerabatnya. Ya. Ayyutu, jadi jangan sampai orang-orang yang mempunyai kelebihan di antara kalian itu bersumpah, ya, ayyutu ulil qurba, ya, bersumpah untuk tidak memberi sedekah ataupun infak, ya, kepada kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berhijrah jalan Allah, dan hendaknya mereka memaafkan, berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang? Di sini Ibnu Abbas dan Umar meriwayatkan bahwa setelah Mistah menyebarkan kabar bohong tentang Aisyah,
Abu Bakar bersumpah untuk tidak lagi memberi nafkah kepada Mistah. Akan tetapi setelah turun ayat ini Abu Bakar berkata, demi Allah sesungguhnya aku mengharapkan ampunan dari Allah. Kemudian Abu Bakar kembali memberi nafkah kepada Mistah. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat al mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang mereka menuduh berzina para wanita yang menjaga kehormatan, al-muhsinat, al-ghafilat, wanita-wanita yang bersih, al-mu'minat, yang tidak pernah berpikir berzina, al-mu'minat, para wanita yang beriman, lu'inu, maka mereka dilaknat fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, walahum adzabun adzim, bagi mereka adab yang besar. Jadi orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah, dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka akan dilaknat di dunia dan di akhirat. Mereka mendapatkan azab yang besar, dilaknat di dunia dan di akhirat. Jadi perempuan-perempuan yang lengah itu perempuan-perempuan yang tidak pernah sekalipun teringat akan perbuatan keji, ya. Lengah itu artinya tidak pernah, dia lalai, lengah, tidak pernah berpikir untuk berbuat keji. Orang-orang yang menuduh perempuan baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat. Mereka akan mendapatkan azab yang besar. Yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum, pada hari memberi kesaksian pada mereka, alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Jadi pada hari lisan-lisan mereka itu memberi kesaksian pada mereka, wa aydihim, dan tangan-tangan mereka, wa arjulum, dan kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang telah mereka perkatakan, tahu mereka perbuatan, mereka katakan dan mereka lakukan. Yauma idzin yuwaffihimullah, pada hari itu Allah menyempurnakan kepada mereka dinahumul haqqa, berupa balasan mereka al-haqqa, ya, pembalasan mereka al-haqqa yang benar, yang harus mereka terima. Wa ya'lamuna annallaha, dan mereka mengetahui bahwa sesungguhnya Allah huwal haqqul mubin, yang maha benar dan maha mubin, yang menjelaskan. Sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik, yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar, ya, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan yang sebenarnya bagi mereka, dan mereka tahu bahwa Allah maha benar, maha menjelaskan. Al-haqqul mubin. Al-khabithatu lil khabithin, wanita-wanita kotor itu jatahnya untuk laki-laki yang kotor. Wal khabithun lil khabithat, dan laki-laki yang kotor itu jatahnya untuk wanita yang kotor pula. Wat thayyibat lit thayyibin, dan wanita-wanita yang baik itu jatahnya untuk laki-laki yang baik. Wat thayyibun, dan laki-laki yang baik, lit thayyibat, itu jatahnya bagi perempuan yang baik. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun, mereka itu adalah orang-orang yang terlepas bebas dari apa yang mereka katakan. Mimma yaqulun, jadi mereka itu tadi yang dituduhkan, yaitu Aisyah dan Sofwan, mubarrauna mimma yaqulun, terbebas dari apa yang mereka tuduhkan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, bagi mereka ampunan dan rizki yang mulia, yaitu surga. Jadi Aisyah berkata, setelah Allah menurunkan ayat itu, membersihkan namaku atas fitnah, Rasulullah membacakan keempat ayat itu tadi sebagai ketegasan hukum bagi orang yang menuduh berzina wanita yang suci. Bagi mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, yaitu surga. Ya, rizki yang mulia yaitu surga.
Jadi ayat ini menunjukkan kesucian Aisyah dan Sofwan dari segala tuduhan yang ditujukan pada mereka. Rasulullah adalah orang yang paling baik, maka perempuan yang baik pula yang menjadi istri beliau. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum, jangan kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hatta tastanisu, sehingga kalian minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairun lakum, demikian itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadzakkarun, agar kalian mengambil pelajaran. Orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum minta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang sebagian itu lebih baik bagi kamu, agar kamu selalu ingat. Ya. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, jangan engkau masuki rumah-rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian diberi izin, kalian meminta izin, hatta tasta'nisu, sampai kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliya, dan kalian mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairun lakum, demikian itu lebih baik bagi kalian, la'allakum tadzakkarun, agar supaya kalian selalu ingat. Agar supaya kalian selalu ingat, la'allakum tadzakkarun, dapat mengambil pelajaran. Fa illam tajidu fiha ahadan, maka jika kalian tidak mendapatkan di dalam rumah itu ahadan, seseorang, fala tadkhuluha, maka jangan kalian memasukinya, hatta yu'dzana lakum, sehingga kalian diizinkan. Wa in qila lakum irji'u, wa in qila lakum irji'u, dan jika dikatakan pada kalian irji'u, kembali kalian, farji'u, maka kembalilah kalian, huwa azka lakum, ya. Jadi kembali itu lebih bersih, lebih baik bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah terhadap Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ya, di sini Adi bin Sabit meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita Ansor yang suatu ketika mengadu kepada Rasul, wahai Rasul, jika aku sendirian di rumahku dan tidak ingin dilihat oleh orang lain, selalu saja ada laki-laki dari keluargaku masuk ke dalam rumahku, apa tindakanku? Akhirnya turun ayat. Ya, jika kamu tidak memenuhi seorang di dalamnya, maka janganlah kamu. Ya, jadi dua ayat sebelumnya, ya, jangan masuk rumah. Ya, jika kamu ingin masuk ke rumah yang bukan rumahmu, minta izin dulu dan salam. Jika tidak ada di dalamnya orang satupun, jangan masuki sampai diizinkan. Kalau suruh pulang, ya pulang. Nah, itu aturan. Ya, aturan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin. Laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, an tadkhulu buyutan ghairu maskunatin, untuk kalian memasuki rumah yang tidak dihuni. Fiha mata'un lakum, di dalamnya terdapat barang milik kalian. Wallahu ya'lamu ma tubdun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan, wa ma taktumun, dan apa yang kalian sembunyikan. Di sini Muqatil bin Hibban meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Bakar. Ya, bertanya kepada Rasulullah, bagaimana dengan para pedagang Quraisy yang selalu bepergian antara Mekah, Madinah, Syam? Mereka memiliki rumah-rumah tertentu di perjalanan. Apakah mereka harus meminta izin
dan memberi salam terlebih dahulu, padahal di rumah itu tidak ada penghuninya. Ya, akhirnya turun ayat, ya, tidak ada dosa atas kamu untuk masuk ke rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu, ada barang milik kamu, fiha mata'un lakum, terdapat barang milik kamu, ada kepentingan. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan yang kamu sembunyikan. Qulil mu'minina, katakanlah Muhammad kepada orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menahan, menundukkan dari pandangan mata mereka, wa yahfadhu furujahum, hendaknya mereka memelihara, menjaga kemaluan mereka, ya, agar memelihara, menjaga kemaluan mereka, ya, dari zina, sodomi. Zalika azka lahum, demikian itu lebih suci, lebih baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wa qulil mu'minati, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna, hendaknya mereka menahan, menundukkan, min absarihinna, dari pandangan mata mereka, ya, dari laki-laki yang non muhrim. Wa yahfadna furujahunna, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka untuk berbuat zina. Wala yubdina, dan jangan mereka menampakkan zinatahunna, perhiasan ataupun aurat mereka, illa ma dhuhara minha, kecuali apa yang ia biasa atau boleh tampak, minha, darinya. Wal yadribna bi khumurihinna, hendaknya mereka menutupkan, bi khumurihinna, kerudung tutup kepala, ala juyubihinna, atas dada mereka. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan mereka menampakkan perhiasan aurat mereka, illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka, au abaihinna, atau ayah mereka, au abai bu'ulatihinna, atau ayah-ayah suami mereka, au abnaihinna, atau anak laki-laki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak laki-laki suami mereka, au ikhwanihinna, atau saudara laki-laki mereka, au bani ikhwanihinna, atau anak-anak laki-laki para saudara laki-laki mereka, au bani akhwatihinna, au bani, anak-anak, akhwatihinna, saudara wanita mereka, au nisaihinna, atau para wanita sesama muslimah, au ma malakat aimanuhum, atau hamba saya yang mereka miliki, awit tabi'in, atau para pembantu laki-laki, ghairi ulil irbati, yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, minar rijal, dari laki-laki, awit tifli, atau anak kecil laki-laki, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, yang belum tidak dapat mengerti, belum baligh terhadap aurat nisa. Wala yadribna bi arjulihinna, dan jangan mereka menghentakkan kaki-kaki mereka, liyu'lama, agar diketahui, ma yukhfina, apa yang mereka sembunyikan, min zinatihinna, dari perhiasan mereka. Wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, jadi kunci daripada beruntung agar bertobat dari segala kesalahan, segala dosa. Orang yang mau bertobat pasti dia beruntung. Hadrami mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang wanita yang mengenakan 2 buah gelang, ya, gelang di kaki. Ketika berjalan di depan sekelompok orang, ia menghentakkan kakinya dengan maksud agar kedua gelang kakinya itu diketahui berbunyi, ya, diketahui berbunyi. Ya, katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaknya mereka menutup kain kerudung ke dadanya, ya, hingga dada, dan janganlah menampakkan perhiasan auratnya
kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka dan para perempuan sesama Islam mereka ya, atau hamba saya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semuanya kepada Allah, wahai orang yang beriman, agar kalian beruntung. Wa ankihul ayama, dan kalian hendaknya nikahilah kalian al-ayama, orang-orang yang belum menikah, laki-laki atau wanita, minkum di antara kalian, wassalihin, dan orang-orang yang telah layak untuk menikah, min ibadikum, dari hamba para sahaya kalian, wa imaikum, para hamba saya wanita kalian, iyakunu fuqara'a, jika mereka itu orang fakir, yunihimullah, maka Allah akan mencukupi mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan. Wal yasta'fif, hendaknya mereka menjaga kehormatan diri alladina la yajiduna, orang-orang yang tidak mampu mendapati nikahan, kebutuhan untuk menikah, hatta yughniyahumullah, sehingga Allah mencukupi mereka min fadlihi, dari karunia-Nya. Walladzina yabtaghunal kitab, dan orang-orang yang mereka menginginkan perjanjian pemerdekaan budak, yabtaghuna alkitab mimma malakat aimanuhum, dari hamba saya yang mereka miliki, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian dengan mereka, in alimtum fihim khairan, jika kalian mengetahui pada mereka ada kebaikan. Wa atuhum min malillah, dan berikan kepada mereka dari sebagian harta Allah, alladzi atakum, yang Allah telah berikan pada kalian. Wala tukrihu fatayatikum, jangan kalian memaksa para hamba saya wanita kalian alal biwa'i, untuk melakukan suatu perzinaan atau pelacuran, in aradna tahassunan, jika mereka mendaki untuk menjaga kesucian, litabtagu aradal hayatid dunya, karena kalian mencari keuntungan aradal hayatid dunya, keuntungan harta kehidupan dunia. Wa mayyukrihunna, dan siapa yang dia memaksa mereka untuk berbuat zina, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, ya, min ba'di ikrahihinna, ya, setelah dipaksa mereka itu, ghafurur rahim, maha mengampun, maha penyayang. Ya, Jabir bin Abdullah meriwayatkan ayat ini diturunkan berkenaan dengan Masikah dan Aminah, dua jariah hamba saya perempuan ini adalah dua jariah hamba saya perempuan, dua jariah Abdullah bin Ubay. Suatu hari mereka mengadu kepada Rasul bahwa mereka dipaksa melacurkan diri oleh Abdullah. Orang-orang yang tidak mampu menikah hendaknya menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba saya yang kau miliki menginginkan perjanjian atau kebebasan, hendaknya kamu buat perjanjian kebebasan. Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan kepada kamu. Dan janganlah kamu paksa hamba saya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka ingin kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan dunia. Ya, barang siapa memaksa mereka, sungguh Allah Maha Pengampun. Memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada mereka setelah mereka dipaksa. Mim ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Walaqad anzalna ilaikum ayatin, dan sungguh kami telah menurunkan pada kalian ayat-ayat mubayyinatin, yang memberi penjelasan berbagai hukum, wa matalan, dan perumpamaan ataupun contoh, minal ladina kholau min qablikum,
dari orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai nasihat pelajaran bagi orang bertakwa. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi cahaya. Allah itu cahaya. As-samawati wal ardi, semesta langit dan bumi. Matalu nurihi kamiskatin, perumpamaan dari cahaya Al-Quran, cahaya itu cahayanya, cahaya Allah. Kamiskatin fiha misbah, seperti lubang yang tidak tembus yang di dalamnya terdapat pelita. Al-misbahu fi zujajah, pelita itu di dalamnya zujajah, ada kaca. Az-zujajah itu ka'annahu kaukabun, kaca itu seakan-akan bintang. Durriyun yang berkilauan. Durriyun yuqadu, ya, yang ia dinyalakan. Min syajaratin mubarakatin, dari minyak ataupun pohon yang penuh berkah. Zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin, yaitu pohon zaitun yang tidak berada di timur dan juga tidak ada di barat. Yakadu zaituha yudhi'u, hampir-hampir minyak zaitun itu bersinar sendiri. Yudhi'u walau lam tamsasu nar, walaupun tidak menyentuhnya, api tidak menyentuhnya. Nurun ala nur, cahaya ya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi mayyasha, Allah memberi petunjuk ya linurihi, kepada cahayanya itu kepada siapa. Jadi Allah itu memberikan petunjuk dengan cahayanya itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Yahdillahu linurihi mayyasha wa yadribullahu al-amthal, dan Allah menjadikan berbagai perumpamaan linnas, bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengerti terhadap segala sesuatu. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Ya, di dalam rumah-rumah di masjid, adzinallah, Allah mengizinkan an turfa'a, ya, untuk diagungkan, wa yudhkara fiha ismuhu, dan disebutkan di dalamnya namanya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Ya, bertasbih kepada Allah di dalamnya bil ghudwi, ya, di waktu pagi, wal asal, dan petang. Bil ghudwi wal asal. Allah itu pemberi, Allah itu cahaya langit dan bumi. Jadi perumpamaan cahayanya itu seperti lubang yang tidak tembus, ya, lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Jadi Allah itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam lubang kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang, seperti bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur, tidak pula di barat, yang minyaknya hampir-hampir baru saja menerangi, walaupun tidak disentuh api. Ya, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk, ya, linurihi, ya, kepada cahayanya itu bagi orang yang Dia kehendaki. Allah membuat perumpamaan itu dibuat oleh Allah untuk manusia, agar Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan, menyebut namanya, yaitu di masjid-masjid, tempat ibadah. Di sana bertasbih, mensucikan nama Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Jadi lubang yang tidak tembus itu miskat, itu suatu lubang di dinding rumah yang tidak tembus sampai ke sebelahnya, itu miskat. Biasanya digunakan tempat lampu ataupun barang-barang
barang lain. Jadi pohon zaitun di situ tumbuh di puncak bukit, mendapat sinar matahari baik pada matahari terbit maupun terbenam, sehingga pohonnya subur, buahnya menghasilkan minyak yang baik. Ya. Yahdillahu linurihi mayyasha. Allah memberi petunjuk ya, linurihi, jadi kepada cahayanya, limayyasha, kepada yang Dia kehendaki, siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Rijalun la tulhihim tijarotun. Para laki-laki yang tidak melalaikan perdagangan, la tulhihim tijarotun. Jadi perdagangan tidak membuat dia lalai. Wala bai'un, dan tidak juga jual beli. An dzikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, dan mendirikan shalah, wa ita'iz zakah, dan memberikan zakat. Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka takut pada hari kiamat. Nah, di situ berbolak-balik, digoncang pada hari itu al-qulub wal absar, yaitu hati dan penglihatan. Orang yang tidak dilalaikan karena perdagangan, jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut kepada hari kiamat. Ya, ketika hati penglihatan menjadi goncang pada hari kiamat itu. Liyajziyahumullahu ahsana ma'amilu, agar Allah memberi balasan kepada apa yang mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Wa yazidahum min fadlihi, dan Dia menambahkan pada mereka dari karunia-Nya. Wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab. Dan Allah Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan kebiasaan kaum muslim yang segera menutup toko mereka jika mendengar adzan, meskipun sedang sibuk berniaga di pasar. Mereka pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi orang-orang itu adalah orang yang tidak dilalaikan dari perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah. Walaupun dia berdagang, jual beli, selalu ingat Allah. Jadi mereka tidak dilalaikan oleh Allah, jadi selalu ingat Allah. Ya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan digoncang, yaitu hari kiamat. Ya, mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan agar Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa batas, bi ghairi hisab. Walladzina kafaru amalum kasarobin, dan orang-orang yang kafir yang ingkar, perbuatan mereka itu kasarobin, seperti fata morgana, biqi'atin. Ya, seperti fata morgana biqi'atin, di tanah yang datar. Yahsabuhu dzam'anu ma'an, yang menyangka. Jadi menyangka az-dzam'an itu orang yang haus sebagai air. Jadi seperti fata morgana yang di tanah datar. Ya, seperti orang yang haus itu menyangka orang seperti ada air di sana. Orang kehausan menyangka di sana ada air. Ya, itu perumpamaan bukan perumpamaan, orang-orang kafir ya, yang ingkar, perbuatan mereka itu seperti ya, diumpamakan seperti fata morgana. Orang yang haus, kehausan melihat ada air. Ya, begitulah keadaan orang kafir, perbuatan mereka itu seperti fata morgana. Hatta idza ja'ahu, sehingga jika dia mendatanginya, lam yajidhu syai'an, dia tidak mendapatinya di sana. Jadi suatu yang disangka itu, dikiranya ada air, didatangin, tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Ini perbuatan orang kafir itu seperti fata morgana. Wa wajadallaha indahu, ya, dia mendapati Allah di hadapannya, fawafahu hisabah, lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya. Wallahu sari'ul hisab, Allah maha cepat pembalasannya.
Jadi orang kafir, perbuatan mereka itu seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka ada air oleh orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan akhirnya didapatinya ketetapan Allah. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amal yang sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi orang kafir, karena amal-amal mereka itu tidak didasari dengan iman, ya, dia tidak dapat balasan dari Allah di akhirat, walaupun di dunia mereka mengira akan mendapatkan balasan amal tersebut. Wa wajadallahu indahu fawaffahu hisabah wallahu sarul hisab. Au kadzulumatin fi bahrin lujiyyin, ya, atau orang kafir itu seperti kegelapan di dalam lautan yang dalam, yaghshahu maujun, ya, yang ombak menutupinya, ditutupi ombak gelombang. Min fauqihi maujun, dari atasnya lagi juga ada gelombang lagi. Min fauqihi sahabun, di atasnya lagi ada awan gelap. Dzulumatun ba'duha fauqa ba'din, kegelapan sebagian di atas sebagian yang lain. Jadi sangat berlapis-lapis kegelapannya. Ini perumpamaan yang lain dari perbuatan orang yang kafir. Amalnya orang kafir itu seperti itu. Idza akhraja yadahu, jika dia mengeluarkan tangannya, lam yakat yaroha, sampai hampir tidak melihatnya, saking gelapnya. Walam yaj'alillahu, dan Allah tidak memberi lahu padanya nuran fama lahu min nur, Allah tidak memberi cahaya kepada dia, dan maka dia baginya tidak ada cahaya secercah pun, sedikit pun gak ada cahaya. Alam tara annallaha, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi, ya, bertasbih kepadanya yang ada di semesta langit dan di bumi, wa thayru saffatin, dan burung-burung berbaris mengembangkan sayapnya, saffatin. Kullun qad alima salatahu wa tasbihahu, masing-masing itu telah mengetahui cara salatnya, cara ibadahnya, cara berdoanya, wa tasbihahu, dan bertasbihnya. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi burung-burung, semua yang di langit, yang di bumi, semua itu bertasbih kepada Allah. Semuanya ibadah, semuanya sholat, ya, berdoa dengan caranya masing-masing. Wallahu alimun bima yaf'alun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Ya, tidak engkau Muhammad tahu bahwa kepada Allah bertasbih apa yang di langit, yang di bumi. Juga burung mengembangkan sayapnya, masing-masing itu sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbihnya. Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Walillahi mulku samawati wal ardh, dan milik Allah itu kerajaan di langit dan bumi, semesta alam, semesta langit dan bumi. Wa ilallahi al-masir, hanya kepada Allah tempat kembali semua makhluk. Alam tara annallaha, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah yuzji sahaban, dia menggerakkan dengan pelan-pelan awan, summa yu'allifu bainahu, kemudian dia mengumpulkan di antara awan-awan itu, summa yaj'aluhu rukaman, kemudian menjadikan tumpuk, ya, satu sama lain bertumpuk-tumpuk, fataral wadqa, kemudian kamu melihat hujan, yakhruju min khilalihi, keluar dari celah-celah awan itu, wa yunazzilu minas sama'i, dia menurunkan dari langit, min jibalin fiha, ya, menyerupai gunung-gunung, ya, yang di langit, min barodin, dari beberapa butiran salju, fayusibu bihi mayasya, lalu dia menimpakan kepada, nah, itu semua ditimpakan kepada siapa yang dia kehendaki, wa yasrifuhu amma yasya, dan dia menghindarkan dari siapa yang dia kehendaki. Yakadu sana barqihi yadhabu bil absar, hampir-hampir sinar kilatnya itu menghilangkan penglihatan. Yadhabu bil absar. Yuqallibullah, ya, yuqallibullahu laila wan nahar, dan Allah
menggilirkan malam dan siang. Inna fi dzalika laibratan liulil absar. Ya, sungguhnya ini semua adalah dalam hal penggiliran, laibratan, sungguh terdapat pelajaran liulil absar, bagi orang yang mempunyai penglihatan atau yang mempunyai ilmu ataupun wawasan. Jadi Allah itu menggantikan malam dan siang. Ya, sungguh yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam, punya ilmu, punya wawasan. Ya. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah menggilirkan malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya dalam hal itu penggiliran sungguh terdapat pelajaran bagi orang yang mempunyai penglihatan yang tajam, ilmu dan wawasan. Wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma'in. Dan Allah, Dia menciptakan tiap makhluk melata dari air, min ma'in, air sperma. Faminhum mayamshi ala batuni. Maka sebagian dari mereka ada yang berjalan di atas perutnya, ya, seperti cacing, ular. Wa minhum mayamshi ala rijlain. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas kaki seperti manusia. Wa minhum mayamshi ala arba'. Dan di antara mereka ada yang berjalan di atas 4 kaki, yaitu unta, sapi, seperti itu. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat mubayyinatin yang memberi penjelasan, ya, yaitu ayat kauliyah dan kauniyah. Wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Dan Allah memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa yaquluna amanna billah. Dan orang-orang munafik berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bir rasul, dan rasul, kepada rasul itu Muhammad, wa ta'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik. Ya, kami beriman kepada Allah, kepada rasul, kami taat kepada keduanya. Summa yatawalla, kemudian berpaling, fariqum minhum, segolongan di antara mereka, min ba'di dzalik, setelah itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan mereka itu bukan orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allah, dan jika mereka diajak dipanggil kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk, ya, rasul menghukumi di antara mereka, idza fariqum minhum mu'ridun, tiba-tiba segolongan dari mereka berpaling. Wa iyakun lahumul haqqu, dan jika ada bagian mereka adalah kebenaran, ya'tu ilaihi muz'inin, maka mereka datang kepada Rasul dengan cepat dan patuh. Jadi Hasan meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang yang jika bermasalah dengan orang lain, ia merasa benar, ia pasti mengadu kepada Rasul. Karena ia tahu Rasul pasti dapat berlaku adil. Namun jika ia bermaksud zalim, ia menolak diadili Rasulullah dan meminta diadili orang lain. Ya. Jadi apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, tiba-tiba sebagian mereka menolak untuk datang. Tetapi jika kebenaran di pihak mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Afi qulubihim maradun, ya, apakah dalam hati mereka ada penyakit kemunafikan, amir tabu, atau mereka meragukan kenabiannya, am yakhafuna ayyakhifallahu, atau mereka takut Allah akan berlaku tidak adil alaihim kepada mereka wa rasuluh, dan rasulnya. Bal ulaika humuz zalimun. Ya, tidak demikian, tapi mereka itu sebenarnya adalah orang-orang yang zalim. Jadi apakah ketidakhadiran mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ya, karena takut kalau Allah dan Rasulnya itu berlaku zalim kepadanya. Ya, sebenarnya mereka itulah orang yang zalim.
Innama kana qaulal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang yang beriman idza du'u ilallah, jika mereka diajak dipanggil kepada Allah wa rasul dan rasulnya, liyahkuma bainahum, agar mereka menghukumi, agar dia menghukumi, ya, liyahkuma bainahum, dia menghukumi di antara mereka, ayyaqulu sami'na wa ata'na, mereka berkata kami mendengar dan kami mentaati, ulaika humul muflihun, mereka adalah orang yang beruntung. Jadi hanya ucapan orang mukmin yang apabila diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata kami mendengar, kami taat, dan mereka adalah orang yang beruntung. Ya. Jadi antara sama kaum muslimin, di antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. Ya, jadi di antara sesama kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan orang yang bukan muslimin. Jadi mereka berkata, ya, kami mendengar, kami taat. Ya, mereka adalah orang yang beruntung. Wa man yuti'illah wa rasulahu, dan siapa yang dia patuh kepada Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallaha, dan dia takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan dia bertakwa kepadanya, fa ulaikumul faizun, mereka adalah orang yang menang. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan kaum munafik itu bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benar sumpah mereka, la in amartahum la yakhrujunna. Ya, la in amartahum, sungguh jika amartahum, kamu perintahkan mereka untuk jihad, la yakhrujunna, pasti mereka akan keluar untuk jihad. Qul la tuqsimu ta'atun ma'rufatun, katakanlah Muhammad, jangan kalian bersumpah, ya, ketaatan, tapi ta'atun, ketaatan ma'rufatun yang baik, ya, kepada Nabi lebih baik daripada sumpah kalian. Jadi nggak usah pakai sumpah-sumpah, yang penting taat kepada Nabi itu lebih baik. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Qul atii'ullah wa atii'ur rasul, katakanlah Muhammad, taatilah kalian kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Fa in tawallau fa innama 'alaihi ma hummila, maka jika kalian berpaling dari ketaatan, fa innama, sesungguhnya alaihi, atas kewajiban Rasul, ma hummila wa 'alaikum ma humiltum, apa yang dibebankan padanya, wa 'alaikum ma humiltum, dan kewajiban atas kalian apa yang dibebankan pada kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu, jika kalian mentaati, ya, tuti', ya, tuti'uhu tahtadu, maka kalian akan dapat petunjuk. Wa in tuti'uhu, jika kalian mentaatinya, mentaati Rasul, ya, tahtadu. Jadi jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul hanyalah dibeban padanya, dan kewajiban kamu hanyalah yang dibeban pada kamu. Jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasul illal balagul mubin, maka tidak ada kewajiban atas Rasul kecuali penyampaian risalah yang jelas. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat, Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan berbuat kebajikan, la yastakhlifannahum, sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah dia telah menjadikan berkuasa orang-orang yang sebelum mereka, yaitu Bani Israel, wala yumakkinanna, dan sungguh dia akan meneguhkan lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka itu Islam, alladzi irtadha, yang dia Allah itu ridho, lahum, untuk mereka, wala yubaddilannahum, dan sungguh dia akan menggantikan pada mereka min ba'di khaufihim amna. Jadi setelah ketakutan pada orang kafir menjadi dengan rasa aman. Ya'budunani, mereka menyembahku, kata Allah, mereka menyembahku, ya Allah, la yusyrikuna bi, mereka tidak menyekutukan denganku syai'an, sesuatu apapun, sedikit pun. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, ingkar ba'da dzalika, setelah adanya nikmat itu, fa ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang yang fasik.
Jadi Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa saat Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah, kaum Ansar memberi mereka tempat tinggal, sementara di satu sisi kaum kafir Arab di Madinah bersatu memusuhi mereka. Akibatnya kaum muslimin setiap saat selalu membawa senjata di siang dan malam hari. Mereka berkata, dapatkah kita hidup aman, tidak takut kecuali kepada Allah. Kemudian turunlah ayat ini. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia, Allah akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang Dia ridhoi. Dan Dia, Allah, benar-benar mengubah keadaan mereka setelah mereka dalam keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Faulaika humul fasikun. Wa aqimus sholata, dirikanlah sholat, wa atuz zakah, tunaikan zakat, wa ati'ur rasul, dan taatlah rasul, la'allakum turhamun, agar supaya kalian dirahmati. La tasabanna alladziina kafaru mu'jizin, janganlah kalian sekali-sekali mengira orang-orang yang kafir mu'jizin, mereka dapat luput lepas dari siksa kami. Mu'jizin fil ardi, di bumi, wa ma'wahumun nar, dan tempat mereka adalah neraka, wala bi'sal masir, sungguh itu seburuk-buruk tempat kembali. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, liyasta'dzinkum, liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum. Liyasta'dzinkum, hendaknya minta izin kepada kalian untuk masuk rumah. Alladzina malakat aymanuhum, para hamba saya yang kalian miliki. Walladzina lam yablughul huluma, dan orang-orang yang belum mencapai mimpi ataupun usia balik minkum di antara kalian salah samarat, pada 3 kali waktu, min qabli sholatil fajr, yaitu sebelum sholat fajar subuh saat bangun tidur, wa hina tad'una siyabahum, dan ketika kalian letakkan menanggalkan pakaian kalian, minaz zahirah, dari waktu duhur saat istirahat, min ba'di sholatil isya wa min ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya menjelang tidur. Salasa auratin lakum, itulah 3 aurat waktu, yaitu aurat biasanya aurat terbuka bagi kalian. Laisa alaikum wala alaihim junahun, dan tidak ada atas kalian dan tidak pula atas mereka dosa untuk masuk tanpa izin. Ba'dahun, setelah itu, tawafuna alaikum, mereka keluar masuk memberi pelayanan, tawafuna alaikum, atas kepada kalian, ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian atas sebagian yang lain. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikian itu Allah menjelaskan pada kalian ayat-ayat hukum-hukumnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Orang yang beriman hendaknya hamba saya laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik, belum dewasa di antara kamu, meminta izin kepada kamu pada 3 kali waktu kesempatan, yaitu sebelum subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di siang hari, dan setelah sholat isya, waktu bagi kamu. Jadi 3 macam waktu yang biasanya pada waktu-waktu itu badan banyak terbuka. Oleh sebab itu Allah melarang hamba saya dan anak-anak di bawah umur untuk masuk ke kamar tidur orang dewasa tanpa izin. Jadi setelah sholat isya, 3 aurat waktu bagi kamu. Jadi tidak ada dosa bagi kamu, tidak pula bagi mereka selain 3 waktu itu. Mereka keluar masuk melayani kamu, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayat itu kepada kamu, dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Wa idza balagal atfal, dan ketika telah sampai anak-anak minkumul huluma, jadi sudah sampai balik, minkum al-hulum, bermimpi artinya sudah balik, falyasta'dinu, maka hendaklah mereka minta izin di semua waktu.
kama sta'dzana, sebagaimana dia meminta izin alladzina min qablihim, yaitu orang-orang yang sebelum mereka, sebelum dewasa. Kadzalika yubayyinullahu, demikian Allah memberikan penjelasan lakum pada kalian ayatihi, itu ayat-ayat hukumnya. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaknya mereka juga meminta izin. Ya, seperti yang orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikian Allah menjelaskan ayatnya kepada kamu. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi anak-anak dari orang merdeka yang bukan mahram, yang telah balik, harus meminta izin terlebih dahulu jika hendak masuk ke kamar tidur orang tua, seperti cara orang-orang yang tersebut dalam ayat sebelumnya. Ya. Wal qawaidu minan nisa, dan orang tua dari wanita yang tidak lagi haid dan hamil, allati la yarjuna, yang tidak mereka menginginkan nikah lagi, falaisa alaihinna junahun, maka tidak ada dosa atas mereka, ayyadhna thiyabahunna, untuk mereka menanggalkan pakaian luar mereka, ghairu mutabarrijatin bizinatin, ghairu mutabarrijatin, dengan tanpa menampakkan perhiasan kalung gelang. Wa yasta'fifna wa ayyasta'fifna wa an yasta'fifna, dan jika dia menjaga kehormatan, khairun lahunna, adalah lebih baik dari mereka, bagi mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi menurut As-Suddi, ya, ketika ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok sahabat Rasul yang lebih menyukai berhubungan suami istri pada 3 waktu sebelum sholat subuh, tengah hari, dan sesudah isya. Maka melakukan hal itu, kemudian mandi dan melaksanakan sholat. Namun pada 3 waktu itu hamba saya dan anak-anak mereka dibebaskan masuk rumah tanpa izin. Ya. Akhirnya turun ayat untuk memperjelas dan memberikan peraturan-peraturan ataupun tata cara yang akhlak, ya, untuk bagaimana seseorang masuk ke wilayah-wilayah tersebut. Laisa 'alal a'ma harajun, tidak ada dosa bagi orang buta, wala 'alal a'raj, dan orang yang pincang, harajun, ya, tidak ada dosa, wala 'alal marid, dan tidak juga pada orang sakit, harajun, dosa juga. Wala ala anfusikum, wala ala anfusikum, dan tidak pula pada diri kalian, antakulu min buyutikum, untuk kalian makan dari rumah kalian, au buyuti abaikum, atau rumah bapak-bapak ayah kalian, au buyuti ummatikum, atau rumah ibu-ibu kalian, au buyuti ikhwanikum, atau rumah saudara laki-laki kalian, au buyuti akhwatikum, atau rumah-rumah wanita kalian, saudara wanita, akhwatikum, saudara wanita kalian. Au buyuti amamikum, atau rumah-rumah saudara laki-laki ayah kalian, au buyuti ammatikum, atau rumah saudara wanita ayah kalian, au buyuti akhwalikum, atau rumah-rumah saudara laki-laki ibu kalian, au buyuti kholatikum, atau rumah para saudara wanita kalian, au mamalaktum, atau rumah yang kalian telah miliki, mafatihahu, kunci-kuncinya, urusan diserahkan pada kalian, au sodiqikum, atau teman-teman kalian, laisa alaikum junahun, tidak ada dosa atas kalian, antakulu jami'an au ashtata, untuk kalian makan semuanya bersama-sama atau terpisah sendiri-sendiri. Fa idza dakhaltum buyutan, jika kalian masuk ke rumah yang tidak berpenghuni, ya, buyutan, rumah-rumah yang tidak berpenghuni, fasallimu ala anfusikum, hendaknya kalian ucapkan salam pada diri kalian sendiri. Ya, ala anfusikum, tahiyatan, sebagai penghormatan min indillah, dari sisi Allah, mubarakatan thayyibah, yang diberkati penuh berkah, yang baik, yang suci. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat, demikianlah Allah menjelaskan penjelasan pada kalian ayat-ayat hukumnya, la'allakum ta'qilun, agar kalian mengerti. Jadi Aisyah meriwayatkan bahwa ketika hendak berjihad bersama Rasul, kaum muslim menyerahkan kunci rumah mereka kepada keluarga atau saudara yang tidak ikut berjihad. Mereka berkata, semua makanan yang ada di rumah bebas kalian nikmati, namun keluarga atau saudara yang diserahkan tugas mengurus rumah mereka menolak dan berkata, kami tak akan menikmati makanan itu sebab mereka tidak memberikannya dengan hati yang ikhlas.
Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula orang yang pincang, tidak pula bagi orang sakit, tidak pula bagi dirimu makan bersama-sama mereka di rumah kamu atau di rumah bapakmu, di rumah ibumu, atau di rumah saudara-saudaramu laki-laki, di rumah saudara yang perempuan, atau di rumah saudara bapakmu yang laki-laki, atau di rumah saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kau miliki kuncinya. Ya, rumah yang diserahkan kepada kamu untuk mengurusnya. Atau di rumah kawan-kawanmu, tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu masuk ke rumah, hendaknya kamu memberikan salam kepada penghuninya. Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kamu agar kamu mengerti. Ya, la'allakum ta'qilun. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang beriman alladzina amanu billah, hanyalah orang yang mereka beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', dan ketika mereka berada bersamanya, bersama Rasul atas suatu urusan jami', urusan yang mereka berkumpul, lam yadhabu hatta yasta'dinu, ya, mereka tidak meninggalkan tempat Rasul sehingga mereka meminta izin kepadanya. Innal ladzina yasta'dzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang mereka minta izin kepada kamu Muhammad, ulaikal ladzina yu'minuna billah, mereka itu orang yang beriman kepada Allah wa rasulih dan rasulnya. Fa idza sta'danuka, ketika mereka minta izin kepada kamu Muhammad, li ba'di sya'nihim, karena sebagian urusan pribadi mereka, fa'dzan liman syi'ta, maka berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki. Minhum, di antara mereka, wastaghfir lahumullah, maka dan mohonkanlah ampun kepada mereka, ya, mohonkanlah ampun kepada Allah untuk mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini Urwah bin Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi meriwayatkan bahwa dalam perang Ahzab, kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan berusaha memasuki Madinah dari rumah nama sebuah sumur dikenal di Madinah. Sementara di sisi lain suku Ghatafan juga mendekati Madinah dari arah Na'ma, dekat Gunung Uhud. Ya, ketika mereka mendengar kabar ini, Rasul beserta kaum muslim langsung menggali parit untuk membentengi Madinah. Saat itulah kaum munafik tidak bersungguh-sungguh dalam bekerja. Mereka sering pulang ke rumah, ya, tanpa izin Rasul. Padahal jika kaum muslim hendak pergi atau melakukan sesuatu, mereka memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu kepada Rasul. Lalu mereka segera bekerja menggali parit lagi. Oleh karena itu turun ayat ini tadi. Jadi yang disebut orang mukmin itu hanyalah yang beriman kepada Allah dan Rasul Muhammad. Apabila mereka berada bersama-sama dengan Nabi Muhammad dalam suatu urusan yang bersama, mereka tidak meninggalkan Rasul sebelum minta izin. Ya, minta izin kepadanya, kepada Rasul. Ya, sungguh orang-orang yang minta izin kepada kamu Muhammad, mereka itu orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka minta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan kepada mereka, kepada Allah. Jadi mohonkanlah ampunan untuk mereka, mohon ampunlah kepada Allah, mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. La taj'alu du'a ar-rasul, jangan kalian menjadikan doa seruan panggilan Rasul Muhammad bainakum ka du'ai ba'dukum ba'da, di antara kalian seperti panggilan kalian sesama kepada sama kalian sebagian yang lain. Qad ya'lamullah, Allah telah mengetahui, alladzina yatasallaluna minkum liwada, Allah telah mengetahui, sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang mereka keluar sedikit demi sedikit yatasallalunya, secara sembunyi-sembunyi, minkum liwada, dari majelis dengan menutupi satu sama lain. Falyahdharil ladzina yukhalifuna, maka adalah takut orang-orang yang melanggar an amrihi, terhadap perintahnya. Antusibahum fitnatun, akan menimpa kepada mereka fitnah ataupun cobaan. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa kepada mereka siksa yang pedih, yaitu di akhirat.
Jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu ya, kepada sebagian yang lain. Ya. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan mendapatkan cobaan dan atau ditimpa adab yang yang pedih. Ala innalillahi, ketahuilah sesungguhnya milik Allah ma fis samawati wal ardi, apa yang ada di semesta langit dan bumi. Qad ya'lamu ma antum alaih. Qad ya'lamu, sungguh dia mengetahui ma antum alaih, suatu keadaan yang kalian ada padanya, yaitu iman atau kafir. Wa yauma yurja'una, dan pada hari yurja'una, mereka dikembalikan ilaihi, kepadanya, kepada Allah. Fayunabbi'uhum, dan dia memberitahukan pada mereka bima amilu, ya, apa yang telah mereka kerjakan. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui dengan segala amal-amal, segala sesuatu amal-amal mereka. Ketahuilah sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan yang di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang, dan dia pula mengetahui hari ketika mereka dikembalikan kepada Allah, lalu diterangkan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, dieling-eling selawase urip. Selesai surah An-Nur.